Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kenalin, nama aku Cornelia Putih. Di sini aku bakalan jadi host buat nemenin dua narasumber kita untuk bahas tentang hal yang lagi sangat dekat nih dengan kita, yaitu adalah pandemi. Jadi di sini aku nggak sendiri, ada Bintang. Halo, aku Bintang. Terus nggak cuma Bintang, ada Dito juga. Halo, aku Dito, teman-teman. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, di sini kita bakalan ngobrol soal masih hidup gak sih kita di pandemi kayak gini. Nah, kita kan pasti kaget banget kan gimana kita harus tiba-tiba tuh merubah kehidupan kita yang tadinya ketemu teman-teman selama 17 tahun hidup tuh belum pernah nih kita dapat pengalaman untuk berada di rumah selama 8-9 bulan, bahkan mungkin masih bisa menghitung hari. Nah, di sini pasti ada kan perbedaan-perbedaan yang signifikan gitu dari kehidupan kita sebelum Maret 2020 dengan sekarang ini. Nah, menurut Bintang sendiri apa sih perbedaannya dari sekarang sama dulu? Ya, terima kasih Putih. Untuk aku pribadi ya, perbedaan paling jelas ya pasti di aktivitas sih, karena di sekolah online seperti ini untuk orang-orang yang kayak ya kita semua lah gitu. Dan kebetulan aku sama Dito kan kita satu tongkrongan juga. Jadi kita tuh punya kebiasaan kalau pulang itu kita nggak langsung pulang, tapi kita nongkrong dulu. Entah kita makan bareng atau kita ya dimanapun, intinya kita ngumpul bareng teman-teman yang lain gitu. Dan kadang nanti dilanjut di kos teman kita gitu, ngobrol-ngobrol aja. Nah, bahkan kalau nggak pulang sekolah pun kita misalnya istirahat, kita ke kantin, kita ketemu teman-teman lagi gitu. Kayak selalu ada cerita baru dan kita ada komunikasi baru gitu loh yang selalu muncul tiap harinya. Sementara di masa pandemi ini kan nggak bisa, karena kita harus ketemunya online terus. Dan pas istirahat ya kita pakai buat istirahat masing-masing, makan, nonton YouTube mungkin atau apapun itu. Jadinya itu sih yang paling kerasa perubahannya kalau di aku pribadi ya. Oke, terima kasih Bintang. Jadi tadi Bintang cerita kalau misalnya paling signifikan tuh dari aktivitasnya, dari ketemu teman. Secara kan kita sebagai pelajar, apalagi sebagai KKL tuh kan pasti udah nganggep banget ya kayak Loyola tuh beneran tempat kita untuk hidup sehari-hari gitu sebagai rumah. Nah, kalau dari Dito sendiri kayak gimana? Apa sih bedanya? Apakah ada sesuatu yang beda gitu dari yang diomongin sama Bintang kan? Ya, sebenarnya yang signifikan udah dijelasin sama Bintang tadi dari aktivitas. Dan kalau menurutku sendiri, yang lebih signifikan itu adalah durasi dari aktivitas itu sendiri. Kalau kita mau ngumpul sama teman itu masih bisa. Cuman bener-bener waktunya sedikit banget. Nggak kayak sebelum pandemi dulu kan kita bener-bener pulang sekolah bisa ngumpul, di sekolah kita KBM juga bisa bercengkrama sama teman-teman. Sekarang bercengkramanya aja cuma lewat tatap muka online. Nah, itu sih sebenarnya lebih ke durasi dari aktivitas-aktivitas yang normal biasanya. Juga aktivitas-aktivitas sekolah menurutku yang itu lebih signifikan, karena menurutku sendiri kalau dalam pandemi ini susah banget untuk sekolah online ini ya, apalagi kita harus bertahan dari tugas-tugas yang di luar nalar kita sebenarnya banyaknya, dan tanpa tatap muka langsung dari guru kita susah memahami. Ya, yang signifikan itu di kita menerima ilmunya sangat berbeda jauh prosesnya, dan itu sangat mempengaruhi kita gitu. Oke, makasih Dito. Jadi tadi Dito bilang tentang durasi. Jadi kayak sekarang waktu tuh jadi berubah gitu. Aktivitas kita tuh berubah secara waktu kan. Dari pagi, siang, sore, malam tuh berubah. Nah, masa pandemi itu kan berat kan buat kita. Apalagi kita tuh sebenarnya lagi zaman-zaman banget untuk main sama teman, explore diri kita gitu dan lain-lain. Kegiatan di sekolah juga lagi seru-serunya. Nah, kayak gitu tuh pasti kita punya cara untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini sendiri tuh sebenarnya luas maknanya. Bertahan hidup secara apa gitu. Nggak cuma sekedar kita sebagai pelajar harus belajar di masa pandemi ya, sebagai anak harus belajar di rumah. Kalau menurutku sendiri sih bertahan hidup itu nggak sesederhana itu ya, kita
kita pikirannya, dan orang-orang juga harusnya nggak bisa tuh mikir kalau ya gampang lah sebagai anak tinggal ya udah tinggal menjalanin aja semuanya di rumah. Orang-orang mikir bedanya tuh hanya yang pertamanya di luar, sekarang jadi di rumah. Padahal sebenarnya itu lebih signifikan gitu bedanya, lebih detail lagi. Nah di sini tuh ada beberapa bidang yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama ada kesehatan, terus yang kedua ada bisnis dan ekonomi, dan yang ketiga ada relationship. Nah, aku mau nanya nih ke Bintang, kalau menurut kamu sendiri bagaimana sih struggle dalam hal kesehatan? Apa yang bikin kita tuh sulit untuk hidup sehat, dan bagaimana caranya kita tetap sehat gitu selama pandemi? Oke, terima kasih Putih. Untuk aku pasti tahu aja, maksudnya kan di sekolah itu aku suka main basket, yang artinya aku olahraga bareng teman-teman gitu. Seminggu latihan itu 3 kali, dan belum lagi ditambah kalau Sabtu Minggu mau main-main aja kan. Jadinya kayak aku terbiasa untuk olahraga fisik. Nah masalahnya ketika di masa pandemi itu kan olahraga fisik yang berkelompok, dan disarankan di masa pandemi ini kita nggak boleh berkelompok. Jadinya pada awal-awal masa pandemi aku nggak bisa olahraga kelompok sama sekali, entah basket, sepak bola, voli, apapun itu aku kesulitan lah. Nah akhirnya sampai aku sadar di mana lama-lama fisikku jadi turun kemampuannya, dan kok ya mentalku jadi kepres gitu. Dan aku suka banget sama PPT karena menunjukkan bahwa meskipun fisik terlihat lebih besar, tapi mental pun berperan sangat penting sebenarnya. Karena menurutku pribadi, aku percaya apa yang terjadi di fisik kita itu sangat dipengaruhi oleh keadaan mental kita gitu. Seandainya kita stres, seandainya kita capek, benar-benar terlalu banyak mikir banyak hal, itu membuat performa fisik kita jadi turun. Nah, untuk aku sendiri caranya untuk mengatasinya gimana? Yang jelas adalah untuk tetap menjaga pikiran fresh dan clear, intinya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara ngatur makan. Karena kan di masa pandemi ini kita jadi suka jarang makan, atau bahkan ada yang makannya jadi berlebihan banget kan. Nah menurutku untuk mengatur jadwal makan yang benar dan porsi yang benar juga itu sangat membantu untuk menjaga pikiran kita, terutama sarapan. Karena aku pribadi orang yang gampang bad mood kalau aku nggak makan. Jadinya sarapan itu sangat penting untuk ngeset mood aku nih sehari ini mau kemana gitu. Dan selain itu kita harus tidur cukup juga, karena di masa LOC ini ya kita banyak tugas, dan belum lagi main sama teman-teman gitu kan. Jadinya kita mikir bahwa tidur nggak terlalu penting lah, yang penting hari ini dihabiskan dengan penuh senang dulu. Nah sementara tidur itu menurutku sangat perlu untuk kesehatan kita dan untuk gimana kita besoknya. Karena aku pribadi percaya setidaknya dalam sehari itu kita tidur 7-8 jam. Itu kalau aku. Nah kalau emang kepepet banget ya 4 atau 5 jam lah, jangan sampai 2 atau 3 jam doang gitu tidurnya, karena mereka itu sangat gak sehat dan bakal ngaruh ke mental yang nantinya berpengaruh ke fisik juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya dengar tentang pernyataannya Bintang tadi itu kita bisa nangkep ya, kalau misalnya kesehatan itu tuh kayak bekal kita gitu loh untuk bertahan hidup gitu, bekal utama. Dan nyatanya untuk menjaga kesehatan itu sebenarnya yang kita lakukan tuh sederhana gitu, misalnya cuma tadi katanya biar makan, tidur cukup, olahraga dan lain-lain itu kan sederhana ya kalau kita lihat, dan kalau bisa dibiasakan itu juga bisa gitu, kita bisa mengusahakan hal itu. Nah selain tentang kesehatan, tentang fisik, tentang mental, ada juga nih bidang yang lain yang mungkin banyak orang yang struggling juga dalam hal ini, karena memang segala bidang itu sulit dalam hal ini gitu, yaitu adalah bidang bisnis dan ekonomi. Kan kita tahu kan cerita-cerita gimana kita nggak dapat uang jajan sebagai pelajar gitu karena kita nggak sekolah, terus habis itu orang-orang yang beruntung tidak bisa mendapatkan pekerjaannya lagi dan lain-lain. Nah aku nih mau tanya nih khususnya ke Dito, gimana sih caranya untuk survive gitu dalam hal bisnis dan ekonomi, dan apa sih sebenarnya masalah utama dari hal ini? Ya, makasih atas pertanyaannya Putih. Sebelumnya aku mau lanjutin dari Bintang dulu ya. Aku sangat setuju bahwa kesehatan itu penting untuk menghadapi pandemi. Tapi kesehatan itu kan juga didukung dan ditunjang oleh
ekonomi yang mumpuni dan mencukupi. Nah, di masa pandemi ini kita tahu bahwa perekonomian dunia itu sedang turun dan alhasil banyak pekerja yang di PHK dan kehilangan pekerjaannya, dan harga-harga barang pun juga semakin naik. Kalau menurutku sendiri, bagaimana sih caranya menanggapi permasalahan ini? Dari sudut pandangku sendiri ya, selama pandemi ini kita kan memiliki waktu luang yang banyak, terutama untuk para PHK pasti memiliki waktu luang yang banyak. Nah, kalau aku sendiri itu memanfaatkan waktu luang itu dengan cara membuat usaha sendiri. Nah, usaha apa yang aku buat itu adalah usaha baju yang sebenarnya aku tidak membutuhkan modal awal untuk membuat itu, hanya membutuhkan ide dan gagasan dari beberapa orang. Nah, bisnis ini aku kerjakan sama salah satu teman kita di sini, itu ada Evelyn, kemudian ada 2 KL lain, yaitu Aryo sama Alos. Nah, kemudian tadi Putih bertanya ya, sebenarnya masalah yang paling besar apa? Sebenarnya menurut aku permasalahan yang paling besar itu ada di pemerintahan juga ya. Karena menurutku pemerintahan itu juga sedang kesusahan ekonomi. Jadi banyak seperti ketentuan atau kebijakan untuk para pegawai, untuk para perusahaan itu untuk mem-PHK para pegawainya. Jadi lebih ke masalah perekonomian di negara itu sendiri kalau menurutku. Dan saranku untuk yang mau mencari kerja di masa pandemi ini, pakailah kreativitasmu sendiri untuk menciptakan lapangan kerja kamu sendiri. Terima kasih. Ya, makasih tuh. Jadi kan tadi Dito udah sharing nih tentang bagaimana survive dalam hal bisnis dan ekonomi. Dan ternyata itu Dito punya bisnis baju nih. Nah, ternyata Dito nggak sendiri. Ternyata Dito bareng nih sama penonton sekaligus operator kita di sini, yaitu Evelyn. Nah, buat Evelyn sendiri, gimana sih rasanya bisa bikin bisnis dalam masa pandemi ini? Kayak apa yang membuat kamu akhirnya tuh tertarik gitu untuk hal ini? Kalau aku puji Tuhan, alasannya bukan karena struggle di bisnis sih. Kalau aku bisnis ini itu lebih bermanfaat di bidang pengeluaran kreativitas, kayak saluran kreativitas selama pandemi ini. Jadi kan aku hobi gambar dan desain ya. Jadi kerjasama sama Dito dan KEKL itu aku jadi bisa belajar bikin bisnis baju gitu. Jadi belajar banyak hal baru sih, lebih kayak itu sih. Oke, jadi ternyata masa pandemi ini tuh nggak hanya untuk mendapatkan untung ya, nggak hanya untuk mendapatkan uang jajan tambahan, tapi juga bisa jadi penyaluran hobi dan ide gitu kayak. Dan hobi dan ide itu ternyata bisa berkembang nih menjadi suatu bisnis yang menguntungkan bagi kita juga. Jadi kita nggak bosen gitu di rumah sendiri, nggak ada teman-teman dan lain-lain. Nah, setelah kita bahas tentang bisnis dan ekonomi, ternyata hal ini tuh bisa mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga dan teman-teman. Bisa yang kita ketemu sama keluarga kita gitu setiap hari, tapi sama teman justru malah sama teman-teman kita jarang ketemu gitu. Nah, menurut kalian gimana sih hubungan kalian dengan keluarga dan teman-teman? Mulai dari kita. Ya, terima kasih Putih. Untuk hubunganku sama keluarga, ya puji Tuhan baik-baik aja. Dan karena aku anak rantau, jadinya ketika aku punya kesempatan untuk punya lebih banyak waktu sama keluargaku yang di sini, itu kayak aku cuma berusaha lebih ke menikmati momennya aja sih. Yang namanya kita dinamika sama keluarga kan pasti tetap ada jengkelnya, apa dia nggak sukanya. Cuma itu lagi balik lagi ke tadi kesehatan mental, dimana aku nggak boleh terlalu naruh banyak beban di kepalaku gitu, yang nanti malah berpengaruh ke hal-hal lain kan. Jadi caranya adalah untuk menjaga relasiku itu dengan cara, intinya adalah aku harus bisa menghargai waktuku selagi aku masih sama keluarga, karena kayak aku udah jarang banget sama keluarga gitu kan selama 2 tahun belakangan ini, karena aku harus merantau. Jadinya ya aku cuma berusaha enjoy the moment lah gitu. Tapi relasiku dengan keluarga sangat baik. Nah, kalau sama temen, karena aku
punya teman-teman juga di sini, tapi karena mereka rumahnya jauh-jauh, teman-teman sekolahku rumahnya itu jauh-jauh, jadi agak sulit untuk aku nge-reach mereka. Sementara teman-teman perumahanku, karena aku udah ya 2 tahun lebih nggak kontak fisik dekat gitu, nggak main dekat sama mereka. Jadi ketika kita ketemu lagi, kita main lagi, udah nggak terlalu dekat lagi rasanya. Dan akhirnya aku harus mundur beberapa step pertemanan lagi untuk bisa akhirnya ke arah dekat lagi, karena ya namanya 2 tahun nggak ketemu, kita setahun nggak ketemu aja kadang kan susah banget kan untuk connect lagi gitu jadi satu lagi. Nah ini 2 tahun jarang ketemu, jadinya aku mundur beberapa step untuk bisa kembali ke teman dekat, walaupun akhirnya berhasil, cuma itu sih kendala awalnya. Dan kalau teman-teman di Semarang, aku masih suka main game online bareng, dan kita juga suka ngobrol bareng di aplikasi ngobrol online gitulah. Jadinya relasiku sama teman-teman sangat baik gitu. Kalau pacar nggak ditanya ya udah terima kasih ya, nggak punya soalnya. Kalau mau sharing juga boleh loh tentang itu. Ya saya nggak punya pacar, cariin ya, makasih. Nah, rasanya aneh ya kalau misalnya kita nggak dengar dari Dito juga nih, karena kan relationship kan ini mencakup semua orang gitu ya. Kalau menurut Dito sendiri kayak gimana hubungan sama keluarga, sama teman-teman, cara tetap bisa kontak sama teman-temanmu itu kayak gimana? Yang pertama mau ngebahas relationshipku sama orang tua aku sendiri. Jadi sebelum pandemi ini, kita kan tahu sendiri anak Loyola tuh sibuk, banyak kegiatan, banyak tugas, dan sampai saking sibuknya tuh kita menganggap sekolah itu rumah kedua kita. Nah itu juga aku alamin, dimana aku malah lebih sering di sekolah daripada di rumah, dan itu membuat relasiku dengan orang tua tuh melonggar. Nah di pandemi ini kita kan sekolahnya dari rumah dan orang tua juga work from home, jadi durasi kita untuk saling berkomunikasi itu lebih intens antara anak dan antara orang tua. Jadi menurutku sisi positifnya dari pandemi ini itu bisa memberikan koreksi kepada aku sendiri buat ini loh, kamu tuh harus lebih memiliki waktu sama orang tua. Dulu kamu udah sering sama teman-teman, sekarang saatnya kamu memperbaiki relasimu sama orang tua. Dan ya itu berdampak positif sama aku jadi lebih dekat dengan orang tua dan bisa memperbaiki keretakan yang dulu ada karena jarang ngobrol bareng sama orang tua. Kemudian lanjut ke relasiku dengan teman-teman. Ini hal yang sebenarnya sedih sih menurutku, karena menurut aku sendiri relasiku sama teman-teman tuh melonggar di masa pandemi ini, bukan karena ada masalah, tapi karena susahnya untuk bercengkrama dengan teman, susah untuk ngobrol dengan teman, buat bertemu itu sangat sulit menurutku. Ya yang pertama karena jarak rumahku sama teman-teman yang lain itu bisa dikatakan jauh, karena aku berada di Mijen, teman-teman ada di kota, di tengah. Jadi untuk kumpul itu benar-benar sulit karena adanya itu ya social distancing, jadi harus ditaati juga teman-teman itu ingat. Nah, aku bisanya ketemu itu seminggu sekali untuk bertemu sama teman-teman karena takut adanya COVID ini. Nah, tapi baiknya dari pandemi ini aku bisa merajut kembali teman-temanku yang lama, bisa bercengkrama sama teman-temanku lama dari teman-teman SD. Itu memang kebanyakan di dekat rumah. Jadi untuk mengurangi penyebaran aku main tuh cuma deket-deket rumah aja. Nah jadinya aku bisa menambah circle lagi dan tidak melupakan teman lama juga. Itu positifnya sih dari aku. Oke, makasih Bintang, makasih Dito. Jadi ternyata Bintang sama Dito ini sama-sama memiliki masalah di jarak ya untuk berhubungan sama teman-teman sekolah, teman-teman Loyola nih ternyata berhubungan sama jarak gitu. Ada yang satunya di Semarang tapi rumahnya nggak di kota, tapi ada juga Bintang yang ternyata anak rantau jadi ke Semarang aja tuh susah gitu. Tapi positifnya hubungan sama keluarga tuh jadi lebih erat gitu ya, karena kan kita bangun pagi juga ketemunya orang tua, mau tidur juga ketemunya orang tua gitu setiap hari.
Nah, setelah kita bahas tentang hubungan dengan teman dan keluarga, kita mau jawab ini pertanyaan dari teman-teman kita sendiri. Jadi untuk pertanyaan yang pertama sendiri ini, pertanyaannya adalah apa yang dibutuhin seseorang yang lagi down banget mentalnya. Kan tadi udah seperti singgung-singgung nih tentang mental. Menurut Mubin kayak gimana? Oh ya, makasih atas pertanyaannya dan terima kasih Putih juga. Aku sendiri bukan mental health expert ya gitu. Sebenarnya kredibilitasku untuk ngomong ini nggak terlalu ini, tapi untuk aku yang pribadi merasakan down-nya gimana, menurutku adalah perbanyak waktu sama diri sendiri gitu, perbanyak refleksi sih. Ya emang agak-agak omong kosong sebenarnya, cuma dari refleksi itu kita akhirnya ketemu sama inti masalahnya. Dan bahkan bukan cuma ketemu, kadang kita itu selalu kebawa sama masalah-masalah yang dari dulu selalu kita hindarin kan. Dan akhirnya ketika masa pandemi ini muncul lagi tuh di kepala-kepala kita. Nah, saranku itu untuk kalian yang down gitu adalah kalian perbanyak waktu sama diri sendiri. Entah berapapun waktu yang kalian butuhkan. Mau sehari full atau seminggu atau sebulan, it's okay. Just take your time dan ketika kalian ketemu inti masalahnya itu dihadapin, jangan menghindar gitu, supaya selesai di situ. Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah adalah bukan untuk melupakan, tapi dengan memaafkan dan menerima bahwa masalah itu benar-benar terjadi. Jadi saranku ya, perbanyak waktu sama diri sendiri untuk refleksi gitu. Oke, jadi kita dapat menyimpulkan kalau refleksi dan me time itu penting untuk orang yang down mentalnya. Oke, jadi tadi udah pertanyaan pertama, terus kita coba pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini mungkin bisa dibilang dihadapi sama semua teman-teman ya ini ya. Lagi pandemi gini nggak ada pemasukan sama sekali. Gimana sih cara dapat uangnya dan nabung gitu? Gimana sih caranya biar bisa nabung? Coba gitu. Ya, baik. Tadi sudah aku sharing sedikit ya. Itu gimana cara dapat uang? Pakai kreativitasmu untuk membuat lapangan kerjamu sendiri. Dan gunakan relasimu sebaik mungkin untuk saling membantu dalam bidang ekonomi ini. Bisa membuat bisnis bareng. Kemudian cara nabung ya. Kalau menurutku sendiri, kamu bisa mulai nabung di bank ya, atau bisa nabung saham juga. Mungkin kalau saham aku kurang paham, tapi kalau nabung di bank itu kamu bisa pakai yang namanya nabung simfoni. Itu di bank BNI, itu bisa kamu tabung, tapi kamu nggak bisa ngambil sesukamu. Jadi benar-benar kamu harus nabung dan baru diambil 2 tahun. Jadi nggak bakal terkecoh untuk kamu ngambil uang itu. Dan benar-benar kamu itu buat simpanan lah. Nanti kalau semisal pandemi ini berlanjut lama kan kita udah ada simpanan juga. Kemudian cara nabung yang paling baik itu ya kamu berinvestasi dengan cara tadi. Kamu bisa membangun perusahaan, bisa membuat modal awal sama teman-temanmu. Itu uangnya ditabung di modal awal itu. Nah, nanti kamu kelola itu bisa menjadi uang yang lebih banyak, bisa 3-4 kali lipat dari uang yang pertama kamu tabung. Gitu, teman-teman. Oke, jadi ternyata nabung tuh bisa pakai beberapa cara tuh yang udah dijelasin gitu yang tadi. Nah, selanjutnya ada yang pertanyaan yang ketiga nih. Apa nih Evelyn pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya adalah gimana sih cara tetap semangat sekolah tapi banyak godaan buat males-malesan? Ini jelas banget sih godaannya banyak banget. Gimana tuh kita? Ya, sebagai orang yang sangat tergoda dengan malas-malasan, aku cuma punya satu saran teman-teman. Perbanyak istirahat. Karena kebanyakan kita malas karena kita tuh lebih banyak pengen istirahat. Karena menurutku aku nggak bisa malas kalau aku nggak overwork gitu. Kalau aku nggak banyak melakukan hal-hal yang nggak aku pengen gitu. Artinya aku harus banyak istirahat supaya aku nggak malas-malasan. Nah, ketika kalian istirahat sudah cukup, cuma tetap malas-malasan, ya saranku itu dilawan. Karena
ya namanya godaan itu kan ada untuk kita lawan kan gitu. Dan lebih ke ini aja sih, lebih mikir aja kayak kalau kamu tetap malas-malasan gimana, apalagi yang kayak aku, kayak teman-teman di sini udah kelas 3, ntar kita mau kuliah yang dimana semakin rumit lagi kehidupan sekolahnya. Jadi menurutku malas-malasan gak akan ngebawa kita kemana-mana kecuali terus-terusan turun sih gitu. Jadi emang harus dilawan mau gak mau. Itu semangatnya yang banyak godaan malas-malasannya. Jadi godaan tuh harus dihilangkan dengan cara istirahat, jangan ngelakuin hal yang gak penting. Oke, jadi kita ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan keempat. Gimana sih caranya kenalan sama orang baru pas pandemi? Nah ini lumayan susah ya, karena kan kita nggak ketemu sama siapa-siapa nih pas pandemi. Gimana tuh Dit caranya? Oke, aku mau sharing sedikit ya. Ini bener-bener aku alami. Aku selama pandemi ini malah bener-bener dapat kenalan orang baru tuh banyak banget. Nah, gimana caranya? Tadi aku udah bilang kan, relasiku dengan teman-teman SD ku yang dulu itu bener-bener kayak hidup lagi gitu loh. Nah, teman-teman SD ku ini ternyata punya teman lain yang dibawa dia ke tongkronganku sama teman-teman SD ku ini. Jadi benar-benar aku bertemu banyak orang dari teman-teman SD ku ini, kemudian teman lainnya itu juga ngebawa teman lagi. Nah, karena itu aku bisa temenan tuh dengan banyak tongkrongan. Jadi aku bisa kenal dengan banyak circle, yaitu dari aku kembali nongkrong lagi sama teman-temanku SD yang udah punya teman lain gitu. Aku boleh nambahin nggak ya? Silakan. Nah, kalau Dito kan tadi secara offline ya, maksudnya harus nongkrong dan tidak semua orang memiliki izin untuk keluar. Kayak aku, kadang aku ribet banget nyari izin. Cara paling tepat untuk punya kenalan baru di masa pandemi adalah berani. Kita berani ajak ngomong aja orang, misalnya teman yang nggak terlalu dekat, udah ajak ngomong aja. Sok asik aja, it's okay kok kadang. Karena ya siapa tahu asik beneran, dan kalau nggak asik juga nggak ada ruginya, setidaknya orang itu udah ngerasa kalau kita memperhatikan mereka juga gitu dan mau ngajak ngomong mereka. Dan untuk kita kenalan kan prosesnya banyak ya, panjang, apalagi untuk jadi teman. Jadi intinya itu berani untuk mau mulai suatu komunikasi, suatu pembicaraan. Apalagi secara online gini, cuma chat kan, mereka punya kesempatan untuk melihat chat kita dan ada kesempatan untuk mengabaikan. Jadi ketika chat kita dibales, ya disyukuri gitu dan berani untuk melanjutkan gitu guys. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir nih penting banget nih, karena temen tuh penting banget ya untuk sharing. Kadang-kadang kan kalau sharing sama orang tua kan kadang orang tuanya nggak nangkep karena nggak seumuran sama kita. Jadi intinya berani sama, jadi kalau katanya Dito, bisa dengan kembali ke teman-teman kalian di sekitar rumah gitu, karena kan kita di rumah terus. Nah ternyata ini kita udah mau selesai nih. Jadi kalau dari aku sendiri, aku nangkep kalau misalnya bertahan hidup dalam masa pandemi ini tuh memang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa dilakuin gitu. Dan dari omongannya Bintang, Dito, dan Evelyn tadi itu aku nangkep kalau misalnya masa pandemi ini harus kita lalui dengan cara dihadapi gitu. Kita nggak bisa hanya menghindarinya dengan kegiatan-kegiatan yang nggak penting gitu, tapi kita harus cari cara, harus selalu punya cara baru untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita punya gitu. Nah, untuk menutup ngobrol-ngobrol kita hari ini, aku mau kalian bertiga tuh kasih satu hal yang paling penting dari masa pandemi ini. Apa yang satu hal aja yang menurut kalian tuh harus kita tanamkan terus di dalam pikiran kita. Coba mulai dari Evelyn dulu. Apa sih yang paling penting dalam masa pandemi ini kita lakukan? Manfaatkan kesempatan di rumah ini buat melakukan hal-hal yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Yang positif ya, tapi ya jangan narkoba atau apa gitu. Oke, coba kalau dari Bintang, apa tuh yang satu hal yang paling penting? Ya gimana tadi? Satu hal yang menurut kamu tuh paling penting di masa pandemi, apa sih? Kayak Yang penting di masa pandemi itu
menjaga diri kita untuk tetap mendapatkan apa yang kita mau gitu. Kayak ya surround diri kita, kelilingi diri kita dengan hal positif, karena ya ternyata itu ngaruh banget ke bagaimana cara kita bertindak. Jadi tahu apa yang kita mau dan ya dicari apa yang kita mau gitu, selama itu positif ya. Kalau kayak Dito ya gitulah ya. Siap. Oke, kalau dari kamu apa yang paling penting? Satu hal aja. Menurutku ya yang paling penting itu pertahankan dan kembangkan relasimu yang ada. Itu. Oke. Jangan lupa untuk 3 hal tadi kalian bisa tanamkan dalam kegiatan kalian sehari-hari. Nah, untuk menutup hari ini, aku mau ngingetin kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kalau misalnya memang nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah, biar kita tetap bisa kembali ke sebelumnya. Ya, aku mau ngucapin terima kasih sama Bintang, sama Dito, sama Evelyn juga, sama teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga.